Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudin Tahyudin, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan karakter, dan teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok 1 yaitu hormat pada diri sendiri. Saya Rizka Putri Fajakoswara yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hormat akan dibacakan oleh Danasya. Yang pertama, pengertian hormat. Rasa hormat memiliki pengertian sebagai suatu sikap untuk menghargai atau sikap sopan. Secara umum, rasa hormat mempunyai arti yaitu merupakan suatu sikap saling menghormati satu sama lain yang muda, hormat kepada yang tua, menyayangi yang muda. Rasa hormat tidak akan lepas dari rasa menyayangi satu sama lain karena tanpa adanya rasa hormat, takkan tumbuh rasa saling menyayangi yang ada hanyalah selalu menganggap kecil atau remeh orang lain. Tetapi untuk saat ini, untuk kalangan masyarakat Indonesia, dua hal tersebut sudah langka terjadi karena tidak ada kesadaran di diri masing-masing untuk saling menghormati antara sesama. Saling menghormati satu sama lain tentu saja memberikan manfaat yang sangat positif bagi diri maupun kenyamanan dalam menjalani hidup. Misalnya dapat saling membutuhkan, saling mengisi, saling menguntungkan, dan saling menguatkan satu sama lain. Rasa hormat adalah suatu sikap penghargaan, kekaguman, dan penghormatan kepada pihak lain. Rasa hormat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak biasa diajarkan untuk menghormati orang tua, saudara, guru, orang dewasa, dan aturan sekolah, peraturan lalu lintas, keluarga, dan budaya serta tradisi yang dianut dalam masyarakat. Begitu pula penghargaan terhadap perasaan dan hak-hak orang lain, pimpinan, bendera, negara, kebenaran, dan pandangan orang lain sekalipun mungkin berbeda dengan pandangan kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Selanjutnya ada hormat pada diri sendiri. Hormat pada diri sendiri mempunyai arti yaitu memilih dan menentukan perbuatan yang tidak menyakiti, mencelakai, mengotori, menodai, dan merusak diri sendiri, baik jasmani dan rohani. Dalam hormat pada diri sendiri membuat penilaian yang tepat terhadap semua perbuatan berdasarkan norma-norma kehidupan. Yang berlaku itu sangatlah penting karena hal tersebut akan menimbulkan pencitraan yang baik pada diri kita. Hormat pada diri sendiri dapat diartikulasikan dengan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, baik berdasarkan pengalamannya atau berdasarkan penilaian orang lain terhadap dirinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri memiliki peran dan pengaruh yang begitu hebat bagi pribadinya. Sebagaimana kehilangan rasa hormat pada diri sendiri yang akan menjadikan seseorang musuh bagi dirinya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ivan. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk penghormatan pada diri sendiri. Rasa hormat pada diri sendiri merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri, pondasi atau landasan bagi kita untuk dapat menghormati orang lain dan ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Berikut hormat terhadap diri sendiri yaitu meliputi 1. Memelihara kesucian lahir atau fisik. Seorang manusia harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga dirinya tetap terpelihara secara lahir, baik di hadapan orang lain maupun hadapan Tuhan. Hal-hal yang harus dilakukan meliputi yang pertama rajin berolahraga, sesuai dengan kondisi fisik dan keseimbangannya, usia dan lingkungan sosialnya, serta dalam waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu waktu yang lebih berguna. Hal ini dilakukan agar kita selalu dalam kondisi yang sehat dan berpenampilan menarik. Yang kedua, dalam kondisi yang sehat, maka seseorang harus melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Misal murid harus belajar di sekolah dengan serius, guru harus mengajar dengan baik. Yang ketiga, kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan fisik sesuai dengan tuntutan kesehatan modern, seperti menggunakan sarana pembersih baik untuk badannya sendiri, untuk rambutnya, untuk gigi dan mulutnya. Hal ini dilakukan agar kita terhindar dari kotoran sehingga kita merasa bersih dan orang lain tidak merasa risih ketika berinteraksi dengan kita. Yang kedua, memelihara batin jiwa. Tidak cukup hanya dengan memelihara kesucian fisik, maka kita juga harus memelihara kesucian batin, yakni dengan menuntut berbagai ilmu yang mendukung untuk dapat melakukan berbagai aktivitas dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Pembekalan akal atau menuntut ilmu dapat diupayakan, misalnya melalui pendidikan formal, pendidikan informal, dan pengalaman sehari-hari. Setelah penampilan fisiknya baik dan pembekalan akal dengan berbagai ilmu pengetahuan, maka yang harus diperhatikan berikutnya adalah bagaimana menghiasi jiwa dengan berbagai tingkah laku yang baik, tingkah laku yang sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh Tuhan dan juga norma yang berlaku dalam masyarakat di mana kita tinggal. Setiap apa yang kita lakukan pastilah akan dinilai oleh masyarakat dan Tuhan, sehingga kita dianjurkan untuk selalu berhati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena itu merupakan cerminan atau pembentukan citra dari masyarakat terhadap diri kita tentang bagaimana karakter yang kita miliki. Yang ketiga adalah menjaga pembicaraan. Ternyata menjaga pembicaraan juga salah satu bentuk menghargai diri kamu. Menjaga pembicaraan sama halnya kita membentuk batasan privasi kita dengan orang lain. Yang keempat, selalu bersyukur untuk memupuk rasa menghargai kepada diri sendiri. Tentu kita juga harus rajin-rajin bersyukur dengan apa yang kita punya. Yang kelima adalah mengedukasi diri. Sementara menurut Depkes RI tahun 2021 dalam keperawatan kesehatan dan komunitas mendefinisikan edukasi sebagai upaya yang berbentuk proses seseorang atau kelompok meningkatkan dan melindungi kesehatan mereka dengan cara meningkatkan pengetahuan. Dan juga selain doa, upaya untuk menjaga kesehatan rohani dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini. Yang pertama, bakti sosial. Berbakti kepada lingkungan sekitar atau lingkungan lain yang perlu untuk diperhatikan ternyata mampu mendalami makna kasih dan lebih mengenal orang kecil. Yang kedua adalah bersedekah, memberi dan membagi-bagikan rezeki kepada orang yang membutuhkan ternyata mampu menjadi pupuk rohani dan hati. Yang ketiga adalah simbolisasi, adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri pada keterangan batin. Biasanya simbolisasi rohani dapat berupa tasbih, pakaian keagamaan, ataupun simbol-simbol lainnya yang berbentuk modern seperti stiker ataupun wallpaper. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Leni. Yang keempat, manfaat hormat pada diri sendiri. Yang pertama, membantu membangun kepercayaan diri. Membantu membangun kepercayaan diri, rasa hormat itu penting karena itu meningkatkan kepercayaan diri. Saat ada keadaan didominasi orang lain, Anda akan kehilangan harga diri. Jika menghargai diri sendiri dan akan memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi apapun, pada gilirnya itu akan membangun tingkat kepercayaan yang kuat. Rasa hormat itu penting karena itulah Anda. Yang kedua, mampu menerima kritik. Dengan harga diri, maka dengan datang kepuasan saat tinggi harga diri Anda akan mampu menerima kritikan dengan cara yang lebih baik. Kesalahan tidak akan selalu mempengaruhi. Anda akan menerima sesuatu dengan cara yang baik. Seandainya rendah harga diri, semua mungkin itu akan mempengaruhi saat itu. Yang ketiga, menunjukkan nilai Anda. Saat menghargai diri sendiri, tentu juga berarti mencintai diri sendiri. Percaya bahwa Anda adalah yang terbaik dalam hidup. Tidak ada yang akan mempengaruhi hidup Anda selamanya. Harga diri itu juga membangun tingkat kepercayaan diri yang kuat menghadapi situasi sulit dalam hidup menjadi sederhana karena itulah. Yang keempat, menjaga untuk menghindari perbandingan. Saat belajar menghargai diri sendiri, itu artinya juga belajar untuk pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Anda juga yang terbaik memiliki kualitas yang unik yang mungkin tidak lain orang lain. Ketika mulai membandingkan diri dengan orang lain, mungkin Anda memulai kehilangan diri sendiri. Yang kelima, mengajarkan untuk mengenali kualitas diri. Ketika menghargai diri sendiri dalam hidup, Anda menyadari nilai sejati yang ada di dalam diri, mengetahui dengan pasti kelemahan dan kekuatan tidak ada yang akan mempengaruhi secara eksternal karena Anda cukup kuat untuk menghadapi apa atau dalam hidup. Yang keenam,
menghargai untuk menjaga diri sendiri. Saat mampu menghargai diri sendiri, Anda akan lebih memperhatikan sendiri, misalnya dengan menghormati tubuh dan pikiran Anda. Segala sesuatu yang sekitar juga tampak indah. Yang ketujuh, belajar menghadapi kesulitan. Manfaat mencintai diri sendiri akan merasa kurang stres dan tidak nyaman ketika mungkin tidak ada bersaing dengan atau membandingkan diri dengan orang lain. Mampu menerima kesulitan, menjadi pemikiran yang optimis, siap untuk menjadi kreatif dan mencoba hal-hal baru. Di antara lain, tidak akan bersaing dengan atau membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, mampu menerima kesulitan. Yang ketiga, menjadi pemikir yang optimis. Yang keempat, siap untuk menjadi kreatif dan mencoba hal-hal baru. Yang kedelapan, percaya diri mengambil keputusan. Mungkin kita begitu sering meragukan diri sendiri dan kemampuan untuk melakukan apa yang benar ketika kita tahu apa yang terbaik. Jadi dari kesimpulan hormat pada diri sendiri, yaitu rasa hormat memiliki pengertian sebagai suatu sikap untuk menghargai atau sikap sopan. Sikap hormat bersifat penting karena dengan sifat hormat mampu membangun keteraturan di dalam kehidupan masyarakat dan mampu meningkatkan derajat seseorang di hadapan masyarakat. Rasa hormat terhadap diri sendiri merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri kita pribadi yang ditujukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Untuk membentuk pribadi yang baik, maka diperlukan sikap pengendalian diri. Pengendalian diri adalah merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menghadapi kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang pada hak dan kewajiban sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap-sikap pengendalian diri dapat berupa sikap sabar, sikap bekerja keras, sikap jujur, sikap disiplin, sikap teguh pendirian, dan percaya diri. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.